Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan saya Mas Pur 2099 di Syarat Tahun 07 Channel. Oke pemirsa, sebelumnya ya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kuat, gak ada kendala apapun, selalu sehat dan semangat dalam beribadah menjalankan puasa Ramadan. Oke pemirsa ya, pada kesempatan malam kali ini saya Mas Pur 2099 nih ditemenin teman saya nih. Siapa Mas namanya Mas ya? Rizky, teman baru nih. Dari mana? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Ya dia pingin dengerin lah ini acaranya apa ini. Ya, ini sebenarnya cuma bincang-bincang dan ngobrol-ngobrol aja. Oke ya. Pembahasan pada malam kali ini sama Mas Pur 2099 itu akan membahas dan mengupas tentang sejatinya puasa. Nah, apa itu puasa? Puasa ialah pertaruhan antara ketakwaan kita kepada Allah dan juga pertaruhan melalui pertarungan antara kita sejatinya manusia melawan iblis. Nah, kenapa melawan iblis? Karena iblis akan menggelincirkan kita melalui kelemahan kita sehingga kita ingkar tidak menjalankan kewajiban. Itu salah satunya. Oke Val, mungkin ada pertanyaan Val? Kenapa disebutnya pertaruhan tuh Mas Pur? Ya, puasa itu. Oke. Kenapa disebut pertaruhan? Kan gini, puasa kan perintah wajib. Kalau kita seorang muslim ya, itu perintah yang wajib dari Allah langsung. Karena kalau di sholat kan ibaratnya seandainya kamu sholat, maka pahalamu yang separuh untukmu dan aku ambil separuh untukku. Nah, tapi kalau puasa itu memang seandainya engkau menjalankan puasa, semua untukku. Itulah bukti pengabdian kita seorang hamba kepada Tuhannya. Itu tujuan puasa di Ramadan itu sebagai bentuk pengabdian. Sebagai bentuk pengabdian bahwa kita itu seorang hamba. Nah, disitulah reputasi kita sebagai seorang khalifah di situ dipertaruhkan. Kalau kita nggak kuat, jangan bicara kita seorang khalifah. Karena yang dikatakan khalifah ialah bisa menahan nafsu lapar, nafsu haus, dan juga nafsu-nafsu dalam hal-hal negatif kita harus tahan. Salah satunya gibah, salah satunya kita berpikir negatif tentang siapapun, dan juga salah satunya sifat mengeluh yang ada dalam diri kita. Dengan kita menjalankan puasa, insya Allah kita bisa mengendalikan, terutama dari menahan rasa lapar dan minum. Nah, semua insya Allah bisa terkendali, gitu Pak. Karena iblis menggoda kita kan dari nafsu. Iblis Menggoda dari nafsu, maka disebut pertaruhan. Pertaruhan melalui pertarungan sejatinya kita sebagai manusia melawan iblis. Pak, katanya iblis dan setan itu di penjara. Itu penjaranya itu gimana tuh Mas Pur? Nah, justru ini sih versi saya ya, versi saya. Justru di saat kita lagi berpuasa, itu iblis makin bagutan menggoda kita. Kan katanya penjara tuh Mas Pur. Dia menjara siapa? Iya, jadi penjaranya itu dalam maksud apa itu? Artinya itu apa maknanya? Jadi gini, di saat, yang dikatakan di penjara itu kan kita gini, Pak. Semua nafsu-nafsu yang ada di kita itu kan diproses melalui makanan. Melalui Makanan. Jadi seandainya kita makan, berarti kan iblis pas di penjara. Itu kata kita kan puasa syariat. Puasa syariat berarti kan prosesnya berarti apa? Melalui makan dan minum. Nah, nanti kalau berbicara masalah sifat itu kan nantinya ke hakikatnya. Iya. Tapi diproses melalui dasar dulu, melalui menahan lapar dan minum dulu. Nah, di situ nanti iblis itu akan menggoda melalui rasa haus dan rasa lapar, gitu kan. Nah, di penjara di mana? Sebenarnya di penjaranya sebenarnya di diri kita juga. Di diri kita Di diri kita juga, bukan di mana-mana. Nah, yang bisa menjarakan iblis harusnya diri kita juga. yang bisa memenjarakan iblis. Melalui kita menahan, salah satunya menahan lapar dan minum, jangan sampai tergoda. Jadi yang wajib menahan iblis ya memenjarakan iblis diri kita juga. Itu juga pertaruhan reputasi kita sebagai orang khalifah sebenarnya di situ. Ini salah satunya ya. Karena puasa itu adalah wujud pengabdian kita kepada Tuhan. Nah, jadi bagi manusia yang bisa menjarakan iblis, itulah manusia yang taat dan takwa. Dengan cara apa? Seandainya kita haus, kita tahan. Seandainya kita lapar, kita tahan. Seandainya kita gibah, kita beri negatif, kita tahan. Nah, itu yang dikatakan iblis di penjara melalui perbuatan kita sendiri. Berarti di dalam diri manusia tuh iblisnya tuh pasti ada satu Ya, tuh Mas Pur. ya namanya iblis itu kan Hawa. Iblis. Hawa yang mengarahkan ke kejelekan. Yang ibaratnya Hawa yang mengarahkan kita ke ke pembangkangan. Contoh kita diwajibkan berpuasa, tapi kita tiba-tiba pagi-pagi makan. Berarti kan iblis kita membangkang. Berarti kan melalui sifat.
sifat-sifat kita, melalui unsur dan juga melalui zat yang terkandung dalam diri kita, gitu loh. Ya kalau kita bisa nahan, berarti kita iblis nggak berani lawan kita tahan. Tapi kalau kita ngikutin hawa nafsu, pagi-pagi bulan puasa kita makan, ya berarti kita udah ikut kategori kita di kalangan iblis. Nah makanya dikatakan puasa itu ialah pertaruhan, melalui pertarungan antara manusia dengan iblis. Kalau kita kuat, kita bisa menahan hawa nafsu kita melalui makan dan minum, dan juga tidak berpikir negatif, otomatis kita dimenangkan, iblis nyingkir. Itu kan dari segi puasa ya Mas Pur. Segi puasa. Kenapa puasa itu bulannya itu harus Ramadan? Arti Ramadan itu apa sih Mas Pur? Nah jadi gini, ini mohon maaf ya, Ramadan itu kan asal kata dari Ramada. Ramada itu artinya kan penghangusan. Ramada itu penghangusan. Jadi di mana bulan itu diluluh lantakan, dihanguskan semua sifat-sifat yang negatif, dosa-dosa kita dihanguskan melalui pergerakan kita di saat kita bisa menahan hawa nafsu, maksudnya itu. Jadi Ramada itu artinya penghangusan ya. Asal kata dari Ramada artinya penghangusan. Dihanguskan semua hal-hal yang negatif ada dalam diri kita. Tapi asal kitanya bisa menahan hawa nafsu itu. Ya kalau kita nggak bisa menahan aja, tetap gak dihangusin, malah ditambahin. Malah digedein sekalian kan itu. Gitu Pak. Jadi sebenarnya luar biasa sih kalau kita berbicara masalah faedah puasa. Itu luar biasa. Salah satunya kita bisa menata jiwa kita, sehingga kita bisa mengendalikan hal-hal yang ibaratnya dapat mengarahkan kita untuk berbuat negatif. Kita bisa menstabilkan menjadi positif. Jadi kalau berbicara masalah unsur, ya kita bisa mengendalikan unsur-unsur yang ada dalam diri kita, dan juga bisa memfungsikan mutmainah sehingga bisa mengendalikan nafsu-nafsu amarah, awamah dan sofiyah itu. Nah, makanya siapapun yang taat menjalankan puasa, ya berarti kita udah termasuk bagian dari hambanya yang berbakti, hambanya yang taat dan siap mengabdi apapun yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Val. Oh ya Val, lupa dari tadi. Ngopi dulu. Ngopi Mas ya? Ngopi dong Mas Rizky. Iya. Dengerin aja nggak apa-apa kalau yang yang penting ini orang hebat. Ya, ini orang filsuf nih. Ya nggak apa-apa ya, namanya ikut nimbrung. Yang penting kita saling menghargai dan saling menghormati. Mungkin dari Mas Rizky ada pertanyaan? Udah jelas tadi. Udah jelas. Ini pinter Val. Rokok ya Val ya, boleh Val? Rokok dong. Lu ngerokok dong Val? Ini lagi ngerokok Mas Pur. Iya biar enak. Lu ngerokok Mas, jangan ngerokok kayak ini apa manyu nanti. Ini ada pertanyaan lagi Pak yang sekiranya masih setelah menjalankan puasa tuh selama 30 hari, selama sebulan penuh lah ibaratnya. Itu ada yang dinamakan Idul Fitri. Apa itu Mas Idul Fitri? Makna dan artinya itu? Oke, jadi Idul Fitri itu dari kata Fitri itu asal dari kata fitroh ya. Fitroh itu adalah penyucian. Ya seandainya kita banyak berbuat salah, berbuat dosa, nah disitulah hari dimana dosa-dosa kita akan diampuni apabila kita sudah menjalankan yang 30 hari itu. Karena kita udah digodok, udah digembleng melalui keadaan penghangusan nafsu-nafsu dalam diri kita, maka disitulah Idul Fitri ialah hari pengampunan yang besar, disebut Idul Fitri. Semua dosa-dosa kita akan dihapus apabila kita udah melewati fase di mana kita digodok melalui penghangusan nafsu-nafsu kita itu. Itu namanya Idul Fitri. Jadi kalau istilah itu merdeka lah, kita dimerdekakan. Nah, Lebaran itu bahasa apa sih itu Mas Pur? Lebaran di Arab itu ada nggak sih Lebaran? Ya, bahasa Indonesia Lebaran itu kan artinya gembira. Setelah Artinya kegembiraan setelah kita melalui proses kita perang batin, perang hawa nafsu itu, makanya kegembira kalau kita menang. Tapi kalau yang kalah ya cuma gembira-gembira aja, bohong berarti. Ya nggak gitu, wah menang, tapi lu kalah, berarti hanya ikut-ikutan menangnya. Itu loh. Jadi sejatinya Lebaran itu adalah kegembiraan setelah kita melalui proses perjuangan di saat 30 hari ini kita digodok, digembleng. Setelah kita lolos
atau menang dari apa perjalanan itu, ya kita gembira dong. Siapa sih yang nggak gembira kalau kita menang? Pasti gembira semua kan, kecuali kalah. Coba ya sekarang kalau menang ikut-ikutan gembira. Ya nggak? Itu Pak, itu yang dikatakan lebaran itu adalah kegembiraan setelah menjalani proses penggodokan, itu namanya lebaran. Nah itu kan Mas Pur jelasin itu puasa itu kan dari segi zahirnya ya Mas Pur ya. Kalau segi dari batin itu apa Mas Pur puasa itu? Oke. Jadi kalau puasa itu artinya akan menahan. Puasa itu menahan. Sejatinya puasa itu adalah menahan. Jadi mempuasakan diri, menahan diri dari segala sesuatu yang nanti berimbas sebuah kejelekan. Jadi hakikat puasa itu menanamkan jiwa kita diarahkan ke sebuah ibaratnya kesucian dalam bentuk kesabaran. Jadi sebenarnya sejatinya puasa hakikatnya adalah puasa itu adalah melatih sabar. Melatih sabar. Melatih sabar. Sabar dalam perbuatan, otomatis setelah kita memahami betul hakikat puasa, nanti setelah kita melewati hari puasa itu, hari Ramadan, di saat kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, contoh di saat kita usaha, kadang kali sangat sabar karena kita udah digodok. Jadi puasa itu, hakikat puasa adalah melatih kesabaran. Melatih kesabaran. Nah banyak nih Mas Pur yang masih jadi pertanyaan, sabar itu apa sih Mas Pur? Melatih sabar. Sabar itu sendiri itu apa Mas Pur? Oke. Sabar itu adalah menerima dengan lapang dada apa yang menjadi kehendaknya. Dengan lapang dada, nerima. Contoh, orang ibadah enak-enak, duitnya banyak, kita tidak punya duit, ya udah. Kalau kehendaknya gitu, masa kita lawan? Ya kita sabar. Tapi tetap di saat kita udah bersabar, Tuhan akan melipat gandakan apa yang kita inginkan, hasilnya ya. Karena Allah itu menyukai orang-orang yang bersabar. Itu. Jadi sabar itu adalah menerima dengan lapang dada apa yang menjadi kehendaknya. Itu sabar. Sabar. Betul. Tapi hampir sama ya Pak ya. Ikhlas sama pasrah ya. Iya. Kan sebenarnya beda kata, tapi kalau kita pelajari lari ke situ juga ya. Jadi apa itu Mas perbedaan antara tiga kata itu, sabar, ikhlas, dan pasrah? Oke. Ini kalau ikhlas itu adalah menerima dengan lapang dada apa yang menjadi ketentuannya. Apa menjadi ketentuan? Nah, kalau pasrah menerima dengan lapang dada apa yang menjadi ketetapannya. Nah, itu yang dikatakan di saat kita mengimani tentang rukun iman, kan di situ ada iman pada qada dan Qadar. ketentuan dan ketetapan. Nah, qada dan qadar itu prosesnya melalui sabar, ikhlas, dan pasrah gitu. Itu ada nggak Mas contoh kecilnya itu dari tiga kata itu, sabar, ikhlas, dan pasrah? Ya kayak contoh nih, sabar. Contoh kayak Nopal nih, pingin sesuatu, Oke. kok belum kesampaian. Iya. Nah, berarti memang kehendaknya belum kesampaian saat itu. Siapa tahu nanti dikasih kesempatan di waktu yang lain. Jadi sebenarnya sabar itu adalah proses menunggu kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, berarti kan kehendak kan? Iya. Nah, kalau ikhlas adalah ketentuan. Contoh, Nopal punya TV hilang misalnya kan. Lah ketentuannya harus hilang. Ya kita harus ikhlas. Nanti kalau kita ikhlas nanti akan dapatkan yang baru. Bahkan lebih dari itu. Nah, kalau pasrah berarti kan tentang ketetapan. Yang penting kita usaha, contoh, kita usaha maksimal. Kok hasilnya sedikit? Ya ketentuan harus kayak gitu. Masih kita protes. Nah, dengan kita pasrah otomatis Tuhan akan merapel hasil-hasil bahkan lebih besar dari apa yang kita harapkan itu loh. Itu contoh kecil ya. Nah, Mas banyak nih beberapa orang bilang kalau lagi emosi nih Mas Pur, sabar juga ada batasnya. Apa benar itu sabar ada batasnya Mas Pur? Ya batasnya manusia. Membataskan manusia. Iya, sabar itu nggak ada batas. Manusia yang membatasi. Karena kadar manusia pun terbatas. Kan manusia biarpun dikasih makom tingkatan manusia sempurna, tapi kan manusia juga dikasih batas-batasan. Maka di saat dia belajar pun ada batasnya. Karena sejatinya sabar nggak ada batas. Sabar itu nggak ada batas. Karena yang bisa menentukan ibaratnya batasnya kan hanya Tuhan. Manusia hanya sebatas merasakan. Sabar ada batasnya. Karena melalui akal. Tapi kalau pakai rasa, sabar nggak ada batas. Karena kehidupan sehari itu harus melalui sabar. Karena untuk menuju ketakwaan kita pun harus sabar. Kenapa? Kenapa Rasulullah diangkat menjadi makhluk yang paling mulia? Karena Rasulullah pun berjalan dengan jalan sabar. Gitulah. Itu Pak maksudnya Pak. Oke.
Oke, pemirsa, mungkin ada bahasan-bahasan yang dapat ibaratnya ya buat referensi aja ya, buat nambah wawasan ya. Ya tadi itu masalah perihal-perihal kayak sabar, ikhlas dan pasrah. Ya itu ya buat nambah wawasan aja. Tapi memang sebenarnya kupasannya tentang puasa. Tapi memang larinya ke situ sih pemirsa. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak, apa Pak? Mungkin dari Mas Rizky ada pertanyaan? Ya nggak apa-apa, siapa tahu ada. Ya, kalau bisa jawab, kalau nggak bisa jawab ya saya kabur. Atau di luar konteks puasa juga boleh. Gak apa-apa nih, di luar konteks puasa juga masalah. Apa ini yang masih Di luar konteks di luar puasa, konteks Iya, puasa? nggak masalah terserah. Karena ini kedatangan tamu spesial nih Mas Pur ya. Iya, ini luar biasa nih pemirsa nih. Ini orang filsuf, ilmunya keren deh. Ini saya banyak belajar nanti dari Mas ini nih, Mas Rizky namanya. Masih muda, tapi ilmunya tua. Kalau kita tua, nggak kelihatan muda. Gimana itu Pak ya? Tua nggak kelihatan muda. Iya. Tua juga nggak kelihatan muda Mas Pur. Kalau ini kan masih muda, ilmunya tua. Ilmunya Nah tua. kalau saya tua, tapi nggak kelihatan muda. Itu gimana nih pemirsa nih? Mungkin emang berarti emang nggak kelihatan muda. Iya. Mungkin Gimana? gimana? Ada pertanyaan apa mungkin yang ada di benak yang mungkin dari rumah mau bawa pertanyaan apa? Yang apa-apa yang di luar konteks apa ini juga nggak masalah sih, di luar konteks puasa. Ya mungkin ada yang bingung apa. Kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau nggak bisa jawab saya kabur udah itu aja. Kalau kita mati dalam keadaan tidak beragama dan percaya akan ada Tuhan, cuman matinya itu kita selama hidup ngelakuin banyak kebaikan dan bermanfaat bagi manusia dan umatnya gitu, itu tetap akan diterima atau enggak? Ya. Sekarang gini ya, perihal masalah manusia ya, kan manusia kan miliknya, semua ciptaan itu miliknya semua kan, jadi tetap diterima. Nah, emang kita siapa gitu kan? Nah, kalau kita nggak diterima, terus kita makhluknya siapa? Kan itu. Jadi gini ya, perihal masalah agama itu aslinya kan agama itu kan keyakinan, ya kan? Dan keyakinan itu adalah pilihan. Dan kita pun tidak boleh menyalahkan keyakinan manapun. Kalau perihal masalah udah meninggal, udah pasti diterima. Perkara nanti mau dikelompokkan kemana itu urusan Tuhan. Yang jelas namanya makhluk kalau udah meninggal kembali ke sisinya kan itu, udah pasti diterima. Jadi kalau perihal masalah perbuatan ya itu urusannya dengan Tuhan masing-masing. Yang penting gini, tugas manusia itu kan hanya semata-mata Allah ciptakan untuk manfaat melalui ibadah ya. Nah, kalau kita bisa bermanfaat buat makhluknya, tidak menyakiti dan bahkan tidak berbuat yang aneh-aneh ya sekiranya dapat melukai atau mencelakai lah baik perasaannya ataupun fisiknya, ya insya Allah itu bagian dari ibadah. Nah, perkara konteksnya mau lewat jalur mana itu kan pilihan masing-masing, karena perihal masalah keyakinan itu tidak ada paksaan. Yang jelas Tuhan itu Maha Rahman dan Rahim, Maha kasih sayang. Nah, selagi manusia itu masih percaya dengan Tuhan, berarti manusia itu masih mengakui bahwa dirinya itu seorang hamba, kecuali tidak beramal ngaku Tuhan. Nah, itu beda cerita. Selagi masih percaya Tuhan, berarti meyakini bahwa kita hanya sebatas hamba, berarti masih percaya Tuhan kan? Ya udah. Jadi perkara diterima udah pasti diterima semua. Dan kalau diterima mau ditaruh di mana? Misalnya mati nggak diterima Tuhan, nah, terus mau ditaruh di mana? Nggak ada yang terima. Sedangkan kita kan ciptaan Tuhan semua. Itu aja sih Pak. Nah, oke Mas Pur. Ini masih nyambung sih dengan pertanyaan Mas Rizky. Misalkan kalau ada orang yang nggak beragama gitu, tetap diterima nih di sisinya. Ya, tapi kan manusia itu kan ada patokannya, nabinya gitu Mas Pur. Nah, kalau orang yang nggak beragama, patokan nabinya itu siapa tuh Mas Pur? Sekarang gini ya, agama itu dulu ya, kita bisa jalan dulu ya. Iya. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Iya. Islam itu kan turunnya setelah Nabi zamannya Nabi Muhammad ya. Iya. Zaman dulu kan namanya tauhid. Tauhid. Tauhid kayak contoh Nabi Musa. Kan Nabi Musa agamanya apa? Musa. Kan tauhid. Makanya Taurat itu kan 10 Commandment, 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan. Iya, kan tidak dijelaskan masalah ibadahnya caranya kayak gini, nggak dijelasin. Kan sekarang apa? Perintah sholat aja itu kan zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad kan ada perintah sholat kan? Iya. Sebelumnya kan nggak ada. Ada. Tapi dia meyakini perihal tentang konteks bahwa sejatinya ada
sang pencipta yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Namanya tauhid. Dulu itu tauhid. Nah, baru setelah Rasul Muhammad disempurnakan menjadi sebuah keyakinan atau pegangan di mana mengarah bahwa sejatinya di saat kita udah mengenal Allah, berarti kita harus menjalankan perintahnya melalui wasilah 5 waktu dan kewajiban-kewajiban lain. Salah satunya ini puasa, gitu loh. Zaman dulu kan saat-saatnya beda-beda, tapi beliau-beliau itu tetap dia menjalankan tentang tauhidnya, mengakui, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tata cara ibadahnya ya mereka beliau dengan cara masing-masing. Karena sejatinya Muslim itu kan setelah turunnya Nabi Muhammad baru Muslim, Islam ya. Islam berkembang. Tapi sebelum kan dulunya kan belum ada Islam. Nah, di akhirat nanti nih Mas Pur, di surga kan ada patokannya Nabi Muhammad itu Muslim, terus Kristen dengan nabinya. Nah, kalau orang yang nggak beragama gitu Mas Pur, itu di akhirat nanti, di surga nanti itu dia mengikut yang mana itu Mas Pur? Semunanya ya. Iya. Di depan Tuhan besok yang dipertanyakan apa? Perbuatan. Amal perbuatan. Amal perbuatan. Oke. Jadi gini ya, sejatinya perihal tentang tanggung jawab kita depan Tuhan adalah perbuatan. Seberapa manfaat kita kepada makhluknya Allah. Seberapa ikrar kita dalam konsekuensi dengan ikrar kita. Salah satunya kayak kita seorang Muslim, berarti kan konsekuensi kita berarti harus ikutin aturan-aturan kita sebagai seorang Muslim. Betul. Salah satunya sholat 5 waktu. Salah satunya ini puasa Ramadan dan kewajiban-kewajiban yang lain, ya kan? Jadi kayak Kristen, Buddha, Hindu, mereka juga punya konsekuensi. Makanya gini, di hadapan Tuhan itu yang dipertanyakan adalah konsekuensinya. Kamu megangnya apa? Jalinin enggak? Karena perbuatan. Nah, perihal masalah surga neraka itu urusan Tuhan. Ya, surga neraka itu urusan Tuhan. Kita pun ibaratnya gini, tugas kita mengimani tentang surga neraka, tapi kita tidak bisa memastikan kita surga atau neraka, itu urusan Tuhan ya. Dan kita pun tidak boleh menjustis, oh nanti orang Kristen, orang Hindu, Buddha masuk neraka, kita tidak boleh menjustis. Tugas kita hanya bagaimana kita menjalankan keyakinan kita dengan benar, itulah, tanpa menyalahkan siapapun, tanpa menjustis siapapun. Yang penting satu, kita diridhoi Allah sebagai seorang Muslim, ya kita harus menjalankan tentang perintahnya, salah satunya kewajiban-kewajiban. Nah, kalau masalah orang nggak beragama, orang Kristen, orang Hindu, mereka makhluknya Tuhan nggak? Iya. Ya, itu urusannya dengan Tuhan masing-masing. Kita pun nanti urusan Tuhan dengan Tuhan ya masing-masing gitu. Jadi kita nggak usah mikirin oh nanti dia surga atau neraka, itu urusan mereka. Dan itu semua urusan Tuhan semua. Nah, cuman harusnya difungsikan kitanya nih. Kita mau kemana arahnya? Makanya kalau kita udah konsekuensi dengan ikrar kita seorang Muslim, kita udah bersahadat, kita udah dikasih tanggung jawab menjalankan perintah-perintahnya, udah jalin aja. Nggak usah mikirin dia masuk ini, itu urusan masing-masing. Karena kalau kita ibaratnya langsung menjadi si A si B, berarti kita udah sombong. Tahu nggak? Sombongnya apa? Loh, surga neraka itu kan hak prerogatif Allah ya. Iya. Itu udah ketentuan Tuhan. Kalau kita udah memastikan oh kamu neraka, berarti kita melebihi Tuhan dong seolah-olah. Jadi mau orang beragama atau tidak beragama, itu urusannya Tuhan langsung nanti yang mengarahkan. Nah, tugas kita hanya konsekuensi, kuatin tanggung jawab kita sebagai kayak saya seorang Muslim ya, sebagai seorang Muslim udah jalanin aja. Tugas kita hanya menyampaikan, tapi tidak memaksakan. Itulah sejatinya bahwa sejatinya Islam ialah menyelamatkan. Kalau kita ingin selamat, ya kita harus menyelamatkan. Nah, menyelamatkan kemana dulu? Diri kita dulu diselamatin. Seandainya kita banyak salah sama orang, seandainya kita banyak berbuat dosa sama orang, seringnya kita selamatin, jangan, udah cukup. Maka kita akan selamat, insya Allah surga. Jadi kita nggak usah mikirin perihal keyakinan orang lain, karena kita sendiri kadang masih goncang. Betul. Buktinya apa? Sholatnya masih bolong-bolong, puasa kadang enggak. Nah,
Gaya-gayaan bikin orang lain dia susah atau enggak. Kita aja sendiri dipikirin dulu, gitu aja. Oke Mas Pur, kembali lagi nih ke topik pembicaraan tadi, puasa. Puasa itu kan bermacam-macam ya Mas Pur. Betul. Di dalam agama juga bermacam-macam, setiap Betul. agama juga puasanya beda-beda ya Mas. Beda-beda. Apakah tujuannya sama Mas Pur? Kayak misalkan Hindu kan pasti ada puasanya, Buddha ada puasanya, dan Kristen juga ada puasanya. Apakah tujuannya juga sama itu Mas Pur? Ya tujuan puasa kan berarti kan melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu. Melatih diri untuk Mengendalikan hawa nafsu, ya enggak? Nah, tapi kalau di konteksnya muslim sendiri kan konteksnya melatih diri untuk menawan hawa nafsu, dan bagian dari proses pengabdian kita melalui ketakwaan kita menjalankan puasa, takwa kepada Allah, wasilahnya melalui menjalankan kewajiban kita, karena ini perintah Allah langsung. Nah, mungkin kalau tetap di agama lain pun mereka pun sebagai simbol pengabdian juga dengan cara mengendalikan nafsu. Tapi kan masing-masing punya tujuan, masing-masing punya cara, gitu aja. Intinya sih puasa itu adalah proses pendekatan kita kepada Tuhan. Nah, ada juga nih Mas Pur, kayak puasa weton, primbon tuh kalau di Kejawen gitu ya Mas Pur ya. Betul. Itu kan ada tujuannya tertentu tuh Mas Pur. Kalau Betul. tujuannya A itu melakukan puasanya tuh sekian hari gitu. Oke, jadi gini ya. Sebenarnya puasa itu kan ada dua. Puasa itu ada dua. Puasa dengan niat ibadah karena Allah, Oke. dan juga puasa dalam perihal perilmuan. Dalam perihal Perilmuan. Karena untuk memfungsikan ilmu tetap kita harus mengendalikan nafsunya melalui puasa, maka ilmu akan cepat masuk. Nah, tapi kan sejatinya ibadah kan bisa kita berpuasa karena Allah, karena perintah Allah. Tapi kalau di luar itu puasa tentang hajat. hajat. Apakah di Islam juga dianjurkan atau ada aturan gitu Mas Pur? Ya sebenarnya gini, dulu ya kayak Rasulullah itu kan ada istilah bertahanut ya. Bertahanut itu apa? Bertahanut itu di saat menunggu wahyu. Rasulullah kan menjalankan tahanut, berpuasa, Berpuasa. tidak makan dan tidak minum. Nah, tidak makan tidak minumnya kenapa? Dulu kan perjalanan kan lama, bisa berhari-hari ke Gua Hiro. Betul. Nah, otomatis saat kehabisan perbekalan makanan, ya mau nggak mau kan harus berpuasa. Itu di saat menunggu wahyu. Jadi kalau kita ibaratnya menyalahkan ibaratnya puasa ini haram. Nah, jadi kembali ke amal bilnya. Kecuali kalau saya berpuasa buat nyantet orang, itu beda cerita, ya kan? Kalau kita puasa mendekatkan diri kepada Tuhan melalui mengendalikan nafsu, ya sebenarnya nggak ada salah. Yang salahnya di saat orang langsung memvonis itu yang salah. Cuma nggak ada salah. Yang salah kitanya memvonis itu salah. Karena kesalahan segala sesuatu asalnya dari mana? Akal. Di akal. Makanya di saat kita melihat suatu ilmu atau merasakan suatu ilmu, kita pelajari dan kita pahami dulu sebelum kita memvonis. Karena sejatinya manusia yang fatonah ialah yang di saat mengambil kesimpulan itu dari segala sudut pandang, bukan dari hanya sebatas akal yang kita tahu aja. Tetap kita harus pahami. Oh, ini maksudnya buat apa nanti kita nanti paham. Jadi kita tidak mudah menyalahkan. Betul. Jadi kayak misalnya puasa weton, puasa apa tadi? Hari lahir. Nah, kita nggak boleh nyalain. Yang bikin kita salah karena kita belum paham, hanya mudah nyalain. Kalau yang udah paham, ya semua sama kok untuk kebaikan kok. Nah sekarang gini, ente di puasa weton atau puasa hari lahir misalnya ya. Kira-kira ente cerita kejelekan orang nggak? Enggak. Baik kan? Baik. Ya kan ada manfaatnya kan baik. Ya nggak? Iya. Daripada nyalain udah jelas-jelas nyalain, ya nggak? Udah jelas dosa. Belum tentu disalahin berbuat jahat. Yang namanya puasa kan mengendalikan nafsu. Nah terus salahnya di mana? Kan mengendalikan nafsu. Kalaupun ada hajat ya wajar, itu bagian dari ikhtiar. Ya terus salahnya di mana? Dengar yang salah ya Mas Pur. Iya, jadi salah benar atau tidak tergantung dari amalu bil niat kita. Itulah makanya sejatinya manusia yang sempurna ialah manusia yang bijak dalam menyikapi segala sesuatunya. Tidak memfungsikan hanya sebatas apa yang kita tahu aja. Tetap kita harus pelajari dan kita selami serta kita dalami dan kita pahami. Baru dikatakan manusia yang sempurna itu. Nah kalau kita langsung vonis salah, ribet amat kita, semua sana sini salah. Kan yang salah itu sebenarnya ada di sini, ya nggak? Karena Tuhan itu nggak pernah salah dalam menciptakan. Manusia sendiri yang kadang bisa ini salah gitu kan?
Nah makanya tetap salah benar itu adanya di sini sama di sini ya Pak ya. Iya. Nah yang penting gini aja, mau dia pakai mereka pakai cara apa ya itu urusan masing-masing aja. Yang dibenerin kitanya, biar tidak mudah menyalahkan. Itulah yang dikatakan bijak. Kita belajar bijak aja dulu lah, belajar bijak dan arif. Bijak di saat menyampaikan, arif di saat terima masukan. Itu baru keren namanya. Arif itu apa sih Mas Kur? Arif itu terima masukan. Jadi Masukan. di saat kita terima masukan, kita harus legowo. Menerima. Iya, terima. Kalau saya salah ya akui salah, kalau kita benar akuin benar gitu. Tapi kalau kita salah dikasih tahu ngeyel, itu namanya nggak arif. Nah bijak pun sama, dia kita menyampaikan, kita lemah lembut, tidak boleh memaksakan. Yang penting tugas kita menyampaikan, tapi tidak memaksa. Karena nabi-nabi pun menyampaikan dengan lemah lembut, bukan memaksa itu. Itu namanya bijak ya. Jadi bijak itu di saat menyampaikan lemah lembut, tidak memaksa. Arif itu di saat terima masukan, kita nggak boleh marah, nggak boleh benci sama yang kasih masukan, karena itu adalah ilmu. Memang kadang imbasnya juga kadang sakit hati. Karena apa? Kita merasa diremehin, padahal enggak. Di saat kita terima, justru kita lagi dinaikkan derajatnya, kita mendapat ilmu yang baru. Itulah Pak. Itu namanya arif ya. Itu aja Pak ya. Kan udah malam. Oke pemirsa, mohon maaf ya. Ini ngobrolnya ngalor ngidul nih. Tapi nggak apa-apa lah. Ini hanya sebatas referensi aja. Kalaupun salah ya wajar, namanya sama manusia biasa, banyak salah dan juga banyak hilaf. Dan saya akui lah, kita juga bukan proses orang yang ahli, tapi orang yang lagi belajar memahami dan memaknai tentang diri dan sekeliling kita. Mudah-mudahan dengan adanya ibaratnya kita memahami perihal-perihal yang ibaratnya sering kita lihat, sering kita dengar, dan sering kita rasakan, mudah menjadi wawasan buat kita juga. Oke pemirsa, karena waktu sudah malam, bentar lagi sahur ya Pak ya? Bentar lagi sahur. Puasa nggak? Puasa. Nah itu baru namanya orang bertakwa. Udah itu aja ya. Oke. Langsung aja Bu, jangan lupa ya like, share dan subscribe di Salah Tahun 07 bersama saya Mas Pur 2099. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.